Ta'ala, malam ini adalah terakhir daripada Ramadan, detik-detik terakhir di bulan suci Ramadan, di mana kita ketahui bahwa seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain jin dan manusia, ketika akan berakhirnya Ramadan, seluruh makhluk itu menangis sedih karena Ramadan akan pergi. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, di mana pada bulan ini Allah turunkan Al-Quran yang kita baca sebagai pedoman hidup kita. Kenapa makhluk Allah seluruhnya menangis ketika detik-detik Ramadan akan berlalu? Karena Ramadan ini sangat besar faedahnya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW sabdakan, "Iza kana akhiru min Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah." Apabila detik terakhirnya bulan suci Ramadan, seluruh makhluk Allah, seluruh planet yang ada di alam ini, langit, bumi, bahkan seluruh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedih, nangis, karena akan ditinggalkan oleh Ramadan yang sangat mulia ini. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ayo musibatin ya Rasulullah?" Apa gerangan musibah yang begitu besar sehingga seluruh makhluk Allah ini menangis ya Rasulullah? Baginda Rasulullah katakan, "Zihabu Ramadan." Karena Ramadan ini akan berlalu, maka seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain jin dan manusia, sedih, menangis. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat agung dan mulia, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, seluruh amalan anak Adam adalah untuk dia, untuk keperluan dia. Sholat dia, zakat dia, haji dia, sodakoh dia. Illal saum, kata Rasulullah, kecuali puasa. Li wa ana ajzibi. Kecuali puasa untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjaran pada mereka. Semau mereka, aku akan berikan ganjaran yang berlipat ganda kepada hambaku yang melaksanakan ibadah Ramadan. Karena kehebatan Ramadan ini yang luar biasa. Bayangkan, kitab Al-Quran ini diturunkan dalam bulan suci Ramadan sebagai pedoman kita, sebagai pegangan kita dari hukum, dari segala sumber hukum agama kita. Belum lagi Al-Quran ini kita baca. Jangankan kita baca keseluruhan Al-Quran ini, satu huruf yang kita baca, Allah hitung keberkahan yang luar biasa. Apa kata baginda Rasulullah? "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Siapa saja membaca Al-Quran satu huruf, kata Rasulullah, Allah beri dia satu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalih. Satu hasanah itu Allah berikan 10 pahala. Bayangkan, kalau kita baca alhamdulillah saja, hanya 5 huruf. 5 huruf yang kita baca alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita 50 pahala. 1 huruf 10 pahala. Lalu kenapa kita tidak ambil keuntungan yang begitu besar untuk bekal kita kelak di yaumil akhirah?
Semua manusia bagaimanapun hebatnya di atas dunia, dari presiden sampai ke rakyat jelata, tidak akan mendapat keuntungan kemewahan kelak di yaumil akhiratnya Allah. Apabila dia tidak punya amal. Nah, sekarang kita diberi amal oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an, satu huruf kita diberi satu hasanah 10 pahala. Kita baca kul sudah terdiri daripada dua huruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala obral pahala pada kita. Allah Subhanahu wa taala obral kemudahan bagi kita. Untuk apa? Untuk kekayaan kita kelak di yaumil akhiratnya Allah. Untuk bekal kita di alam kuburnya. Belum lagi Al-Quran ini kelak di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa menolong kita di padang mahsyar. Tidak ada yang menghiraukan kita. Sanak famili, keluarga kita, saudara kita, ibu bapak kita. Semua tidak ada yang menghiraukan kita. Yang menghiraukan kita siapa? Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat bagi kita kelak. Pertolongan bagi orang yang membaca dia di dunia. Bayangkan kalau kita baca satu kali aja, kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai selesai. Hitung sudah berapa pahala yang kita dapat. Berapa harta benda yang sudah kita celeng, kita tabung untuk bekal kita di yaumil akhirat kelak. Sebagai bekal kita hidup di padang mahsyar. Bekal kita hidup di alam kubur. Untuk senjata kita akan menghadapi persoalan kita di alam barzahnya Allah. Terlebih kita di yaumil akhiratnya Allah. Tidak ada yang menolong kita. Kenapa? Al-Quran ini terlebih dengan Ramadan ini. Kedua komponen ini Al-Quran. Al-Quran, Ar-Ramadanu wal-Quran yushfa'ani yaumal qiyamah. Quran ini kelak akan berikan pada kita syafaatnya, pertolongannya. Saat kita susah di padang mahsyar, tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang membantu kita. Semua orang menolong dirinya sendiri. Tidak bisa kita bagi amal kita pada yang lain. Maka tiba-tiba datang Al-Quran ini mencari kita. Aina ashabi? Mana saudara-saudaraku, mana sahabatku di dunia ketika di atas dunia banyak membacaku Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran ini luar biasa faedahnya. Makanya dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah. Sehebat-hebat kamu, kata Rasulullah. Bukan mereka yang hebat menjadi jenderal, menjadi presiden, gubernur, bupati, bukan. Khairukum, kata Rasulullah, man ta'allama al-Quran, adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Hebat daripada Al-Quran. Sebaik manusia, semulia-mulia manusia, sebagus-bagus manusia, orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kemudahan banyak yang Allah berikan pada kita ketika kita yakin dengan Al-Quran. Dan ketika kita dapat masalah, musibah, ketika kita dapat hal-hal yang tidak enak dalam hati kita, bahkan hidup kita, bahkan rezeki kita, Al-Quran datang memberikan kemudahan pada kita apabila kita yakin pada Al-Quran. Bahkan dalam sakit kita sekalipun, Al-Quran ini sebagai penyembuh. Apa kata Allah? Wa nunazzilul Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'min. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, sebagai rahmah, sebagai syifa, obat seluruh model penyakit. Obat stres, obat kurang rezeki, obat sakit hati, obat apapun. Ketika kita ada masalah, baca Al-Quran, tuntas semua masalah kita. Karena Allah berikan kita kemudahan dalam kita membaca Al-Quran.
Allah lipat gandakan kita. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan daripada Al-Quran. Untuk itu, mari kita mulai hidup kita dengan membaca Al-Quran. Minimal setiap hari kita baca 10 ayat. Malam 10 ayat. Pagi 10 ayat. Malam 10 ayat. Terus kita baca sampai khatam. Tidak perlu banyak-banyak. Tapi continue kita. Insya Allah segala kemudahan Allah berikan kita dalam hidup kita. Allah tidak akan pernah beri kita susah. Apabila kita yakin dengan Al-Quran. Karena dia sebagai apa? Rahmah. Ketika Allah berikan kita rahmah, hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi mudah. Segala mudah kita akan capai dengan Al-Quran. Karena itu hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Marilah terus menerus sebagai amal kita, sebagai bank kita untuk nabung di kehidupan kita yang hakiki di alam barzah dan akhiratnya Allah. Sebagai bekal kita di alam barzah dan sebagai perolehan kita kelak di yaumil akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan kita bahagia kecuali kita amal perbuatan kita yang banyak. Dunia bagaimanapun kita peroleh. Dunia bagaimanapun banyak yang kita dapat. Tidak akan bisa menjamin kita bahagia di alam barzah.